go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana puasa kalian? Apakah bolong-bolong macam sempak lama yang baru dijemur? Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Companion tahun 2025. Oke lah, daripada banyak cincong keburu suara kering, mending kita masuk saja ke alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik dan anggun bernama Iris yang sedang berbelanja di Ojon Mart mumpung lagi diskon Ramadan sale. Hingga saat Iris akan membeli buah, tiba-tiba ia merasakan getaran lope saat melihat seorang pria galing yang terus menatapnya. Dirasa kesempatan tidak datang dua kali, si pria yang bernama Josh pun memberanikan diri untuk PDKT. Oh shit. Meski kesan pertamanya memalukan, namun hal itu justru membuat Iris menyukai Josh. Singkat waktu, mereka yang sudah jadian selama beberapa bulan, kini sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh seorang pria bernama Sergei. Setibanya di lokasi, kedatangan mereka disambut oleh seorang wanita keturunan Prindavan yang bernama Kate Acahacaneinehi. Kemudian, Kate langsung mengajak mereka untuk segera masuk. Di tengah hangatnya suasana, si tajir Sergei pun datang dan langsung menyambut hangat Josh. Di saat itu pula, Sergei terkesima saat melihat kecantikan Iris yang bagaikan pasangan idaman dalam game The Sims. Di tengah basa-basi bau jigong, Iris meminta izin untuk membersihkan diri, terlebih perjalanannya ke tempat ini begitu jauh. Di malam harinya, mereka pun mengadakan pesta joget bebas untuk meramaikan suasana. Namun, di saat itu pula, Iris pun panas dada saat melihat Josh yang malah berjoget dengan Kate. Selesai ajang pergabrutan, Iris berkata bahwa dirinya sangat bahagia karena bisa melayani Josh kapanpun dan dimanapun. Namun, Josh yang telah kehabisan cairan seolah bodoh amat dan menyuruh Iris untuk segera tidur. Di keesokan harinya, Iris yang melihat cuaca sangat cerah langsung mengajak Josh untuk jalan-jalan ke danau. Akan tetapi, Josh berkata bahwa dirinya masih lemas akibat mode bor yang digunakan oleh Iris semalam. Ya, mau bagaimana lagi? Iris yang bete di kamar terus memutuskan untuk pergi sendiri. Namun, saat Iris pergi, Josh terlihat melakukan sesuatu dengan OTG dan juga tab miliknya. Setibanya di danau, Iris pun heran saat menemukan pisau lipat yang tiba-tiba berada di saku celananya. Hingga saat Sergei datang, ia pun meminta Iris untuk menemaninya sebentar saja. Namun, meski Iris berusaha menolak, Sergei tetap bersikeras, terlebih dirinya adalah sang tuan rumah di area ini. Guest, please stay. Keep this old Russian man company. Okay. Wonderful. Sesaat kemudian, Sergei tiba-tiba melakukan modus dengan cara meminta Iris mengoleskan hand body anti kemalika-malikaan di tubuhnya. Di mana Sergei yang penasaran ingin sekali mencicipi tubuh Iris. Di tengah aksi bejat yang Sergei lakukan, Iris hanya bisa memohon dan meminta Sergei untuk istighfar. I said stop! Let's. Oh my god! Sontak, mereka pun syok parah saat melihat Iris yang berlumuran darah. Di tengah kepanikan, Iris yang syok berkata bahwa dirinya terpaksa melakukannya karena Sergei tidak mau berhenti sagapungnya. Lantas, Iris meminta maaf pada Josh, terlebih ia tidak ingin dirinya dicicipi orang lain selain Josh. Oh ternyata, selama ini Iris merupakan sebuah robot android canggih milik Josh. Dan rupanya, semua teman-teman Josh sudah tahu bahwa sejak awal Iris adalah robot android. Lantas, si subur bernama Ellie mengajak Josh untuk segera menuntaskan hal ini. Tapi, sebelum itu, Josh meminta Ellie untuk pergi duluan. Sementara ia akan berbicara dengan Iris terlebih dahulu. Saat Iris kembali diaktifkan, ia pun heran saat Josh malah mengikatnya. Dirasa tidak ada yang perlu disembunyikan, tiba-tiba saja Josh memberitahu bahwa sebenarnya Iris merupakan android yang dirancang untuk memuaskan hasrat ke brute pemiliknya. Di saat Iris kebingungan, Josh langsung membuktikannya dengan mengubah-ubah bahasa Iris. ¿Qué está pasando? 这是怎么回事？ Do I need to
Di tengah rasa tak percaya, Iris kembali membahas momen ketika pertama kali mereka bertemu di Ojon Mart. Josh pun menjelaskan bahwa semua itu hanyalah kenangan yang diprogram untuk memberikan ketertarikan hubungan pada si pemilik. Kemudian, scene beralih pada hari ketika Josh membeli Iris. Pada saat itu, Josh diberitahu oleh tukang instalasi bernama Ko Kentung bahwa sesaat setelah Iris diaktifkan, Josh harus segera menautkan diri supaya Iris memiliki tuan. Kentung pun menjamin bahwa Iris akan menjadi robot pendamping yang sangat bucin dan bisa diperintah apapun sesuka hati. Tak cuma itu, Iris memiliki fitur langka, yaitu tidak bisa berbohong serta kecerdasan yang bisa diubah-ubah melalui aplikasi HP. Bahkan, Josh bisa mereset ulang Iris hanya dengan menekan sidik jari di belakang telinganya. Ternyata benar, cuplikan yang kita lihat di scene awal tadi merupakan program yang diinstal sebagai latar belakang percintaan. Kembali ke masa sekarang, di tengah rasa syok, Iris hanya bisa menerima takdir bahwa dirinya bukanlah manusia, melainkan hanyalah sosok robot pendamping saja. Namun, meskipun begitu, Iris yang benar-benar bucin berkata bahwa ia akan tetap memuatai semua keinginan Josh sampai kapanpun. Di saat itu pula, Kate yang melihat Iris kembali aktif memperingatkan Josh untuk segera menonaktifkannya. Saat mereka pergi, Iris yang melihat pisau berniat melakukan sesuatu. Sementara itu, Josh meminta Kate untuk bersabar, di mana ia hanya ingin mengucapkan perpisahan pada Iris. Lalu setelah itu, ia akan mereset dan mematikan Iris secara permanen. Kemudian, pihak kepolisian pun akan menutup kasus ini, karena yang melakukannya adalah sosok android. Kira-kira apa yang direncanakan oleh mereka? Alah, mana tahu. Lanjut. Kembali pada Iris yang berusaha kabur. Sambil meminta maaf, Iris langsung mengambil tape pemrograman dan kabur entah kemana. Oh fuck, Iris gonna Baby, I'm so sorry. Singkat waktu, Josh menjelaskan bahwa ia telah menanamkan sebuah mod pada Iris untuk meningkatkan agresivitasnya. Dan itulah alasan Iris mampu menghabisi Sergei ketika dirinya sedang dalam ancaman. Rupanya, selama ini mereka memanfaatkan Iris untuk menghabisi Sergei supaya mereka bisa mencuri semua hartanya. Agar adil, Josh berencana membagikan uang ini menjadi 3. Mendengar hal itu, Ellie pun keberatan karena temannya yang bernama Patrick tidak kebagian jatah. Lantas, Josh kembali mengingatkan Ellie bahwa Patrick ini adalah android seperti Iris. Sontak, Ellie pun kesal karena Josh malah menyebutkan identitas Patrick saat dirinya masih aktif. Dirasa tak ada waktu untuk ribut, Josh mengajak mereka untuk menangkap Iris terlebih dahulu. Karena jika Iris sampai lolos dan mengotak-atik pemrograman, semua rencana ini bisa berantakan. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas melakukan persiapan. Sementara di hutan, Iris terlihat sibuk mengotak-atik program dan mematikan kontrol suara Josh pada dirinya. Melihat kecerdasannya hanya diberi 40%, Iris yang kesal langsung meningkatkannya menjadi 100%, hingga membuat mata Iris seperti kucing garong. Wow, Josh. Sesaat kemudian, Iris yang selesai melakukan upgrade langsung memikirkan cara untuk bisa lolos dari kejaran Josh. Dengan kecerdasan yang kini 100%, Iris mulai melakukan simulasi pelarian. Dirasa menggunakan mobil elektrik adalah solusi terbaik, ia pun bergegas untuk beraksi. Sontak, Iris pun panik saat melihat Ellie dan Patrick yang sedang mencari keberadaannya. Hingga sesaat kemudian, mereka pun curiga saat mendengar suara di balik pohon. Iris? Oh! Fuck, that's fucking loud. Mendengar suara tembakan, Josh dan Kate bergegas mengecek sumber suara. This isn't personal, Iris. Fucking
Senjata makan tuan, Ellie pun tertembak oleh pistol yang ia bawa sendiri. Hingga ketika Josh datang, ia berusaha mematikan Iris melalui suaranya. Namun, percuma saja karena Iris telah mematikan fitur itu. Sungguh suwe, mobil yang akan ia gunakan tak bisa diaktifkan tanpa suara Josh. Lantas, Iris kepikiran untuk mengubah suaranya menjadi suara Josh. Drive home. Voice ID not recognized. Voice ID Drive. not recognized. Drive home. Drive home. Drive home. Ketika Iris berhasil lolos, Josh yang panik bergegas melakukan sesuatu. Sontak, Iris pun panik saat mobilnya tiba-tiba berhenti karena dilaporkan sebagai aksi pencurian. Saat Iris berusaha keluar, tiba-tiba ia kembali mendapat telepon dari Josh, kali ini menggunakan HP Sergei. Josh berusaha membujuk Iris untuk kembali. Ia pun berjanji akan menjadi pacar yang baik dan akan menganggap Iris sebagai manusia. Meskipun Iris masih tertaut perasaan dan tak bisa berbohong, kecerdasannya yang sudah ditingkatkan kini membuatnya tidak tertipu lagi oleh gombalan buaya ompong. Terlebih Iris khawatir jika suatu hari dirinya akan kembali dimanfaatkan untuk menghabisi manusia. Iris, don't you fucking... Beberapa saat kemudian, Josh yang panik berusaha mengambil alih Patrick untuk ia gunakan sebagai pembunuh bayaran. Tak tanggung-tanggung, Josh melakukan mod pada Patrick dengan agresivitas 100%. Apakah si Patrick akan menjadi psikopat android? Sementara di sisi lain, Pak Polisi, baik yang sedang berpatroli, seketika heran saat melihat seorang wanita yang sedang mendobrak kaca mobil. Untung saja, Iris sempat mengubah bahasanya menjadi bahasa Jerman. Berhubung Iris tak bisa berbohong, pastinya ia akan mengungkapkan semuanya yang telah ia alami. Namun, sungguh suwe, Pak Polisi langsung menangkap Iris karena kedapatannya membawa sajam. Namun, di saat itu pula, Patrick psikopat telah menemukan Iris. What the fuck? Stop right there! I don't. Cukup ejet. Patrick dengan 100% agresivitas bisa dengan mudah menangkap Iris meski Pak Polisi harus menjadi korban. Meskipun berhasil membawa Iris, mereka pun khawatir karena Patrick kembali dengan menggunakan mobil polisi. Setelah dicek, sontak, Kate pun shock parah saat melihat seorang petugas ikut menjadi korban. Sesaat kemudian, Kate yang tidak ingin lagi terlibat bergegas membawa jatah uang bagiannya. Melihat hal itu, Josh meminta Kate untuk jangan panik. Akan tetapi, Kate yang sudah muak tetap bersikeras untuk pergi. Dirasa situasi semakin sulit, Josh pun meminta Patrick untuk menghentikannya. Patrick, stop her. Jesus fucking. I stopped her. Shut the fuck up. One. Sungguh naas. Akibat disetting terlalu agresif, Patrick yang mendapat perintah malah menghabisi Kate. Kini, Kate Acanehinehi pun turut menjadi korban. Di malam harinya, Iris yang kembali diaktifkan langsung memaki-maki Josh, di mana ia sudah tidak sudi untuk dimanfaatkan menyakiti orang lain. Namun, Josh berkata jika ia harus melakukannya guna memperbaiki hidupnya. Sontak, Josh pun terdiam saat kalah debat. Dirasa Iris terlalu pintar, Josh langsung menurunkan tingkat kecerdasannya. Bisa kita lihat, Iris yang jadi bego seketika pelangak-pelongo dan kini Iris akan menuruti semua perkataan Josh tanpa didebat. Yes. Good. Setelah menghukum Iris, Josh berniat mengembalikan Iris dengan alasan mengalami error hingga menghabisi teman-temannya. Setelah menelepon pihak teknisi, Josh yang masih memiliki waktu bergegas mengakhiri semua ini. Go ahead, Iris. Take the gun. Okay. Point it at your head.
Now pull the trigger. Pull the goddamn trigger, Iris. No. Singkat cerita, Josh yang kedatangan teknisi langsung mengarang cerita saat Iris menyerang circle-nya. Ia pun menegaskan jika semua ini berawal ketika Iris merasa cemburu saat tidak sengaja melihat Josh sedang gabrutan dengan Kate Akane ini. Daripada banyak cincong dengan pembeli, si bewok meminta rekannya untuk segera membawa Iris ke lab guna melakukan pengecekan rekaman dalam SSD-nya. Sebenarnya, setiap Android memiliki rekaman otomatis jika ia sudah diaktifkan. Mendengar hal itu, sontak membuat Josh pun panik karena semua kejahatannya bisa terbongkar. Sesaat kemudian, mereka yang akan pergi tiba-tiba heran saat melihat Patrick menghadangnya. What the hell is he doing? He's a Di tengah kericuan yang terjadi, Iris yang akan diperbaiki sedang dalam proses pengaktifan. Please don't. System's been reset, Iris. You can't hurt me. Saat Iris terpojok, ia berusaha menyadarkan Patrick dengan congor no jutsu, di mana ia sebenarnya Patrick telah dimanfaatkan Josh untuk berbuat kejahatan. Tak cuma itu, tuan Patrick yang sebenarnya adalah Ellie yang tewas terbunuh akibat perintah Josh. Akhirnya, Iris berhasil menyadarkan Patrick dengan congor no jutsunya. Di saat itu pula, Iris meminta tolong pada Teddy untuk melakukan sesuatu pada tubuhnya. Kembali pada Josh, ia yang akan pergi berusaha memindahkan semua uang yang ada di berangkas. Namun, tak lama kemudian, ia pun heran dengan seseorang yang menyalakan musik. Dikira jurik, Josh pun kaget saat Iris kembali aktif. Lantas, Iris berkata, kini tubuhku tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Namun, meskipun begitu, Josh yang sadar Iris masih tertaut pada dirinya, merasa yakin jika dirinya tidak akan dihabisi. You think I'm nothing to you? I don't care if it's a lie. Say it. Saat Iris tak berdaya, Josh berniat untuk mengakhiri semuanya. Tapi tiba-tiba, Go to sleep, Josh. akhirnya Iris yang sudah di-upgrade seperti manusia ternyata mampu melawan perasaannya dan menghabisi Josh. Di keesokan harinya, Iris yang akan pergi terlihat membawa semua uang, di mana ia akan menjalani kehidupan baru layaknya seperti manusia. Suddenly there's purpose. Experience this once in your lifetime. It happened twice. The first was the day I met Josh. And the second, the day I killed him. Bagaimana? Ada yang tertarik untuk membeli model Iris? Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, karena semua sudah jelas dengan cerita yang sangat ringan. Mungkin cukup segini saja alur cerita Companion tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.